Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah hadis pada masa prakodifikasi beserta coraknya masing-masing. Ini kelompok 3, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Evi Wulandari, Safa Rahma, Azza Nabila, Naisa Bunga. Di sini kita akan diskusi tanpa Pak Sarpini. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di diskusi kali ini. Yang pertama adalah periode perkembangan hadis atau latar belakang munculnya hadis. Sejarah munculnya hadis ini merupakan periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengamalan umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama muhadisin membagi sejarah hadis dalam 3 periode. Periode Nabi Muhammad, periode sahabat Nabi, periode tabi'in. Yang pertama ini adalah periode perkembangan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut asr al-wahyi wa at-takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau akwal, afal, dan takrir yang berfungsi untuk menerangkan Al-Quran, untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Dan hadis pada masa periode ini adalah masa Rasulullah ketika masih hidup. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah sumber hadis. Karena itu, pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada periode pertama ini belum ditulis atau belum dibukukan sebagaimana halnya sekarang, karena Nabi sendiri melarang semua sahabat untuk menulis hadis, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran yang mana pada saat itu proses turunnya masih berlangsung. Di samping itu juga karena jumlah sahabat yang sedikit dikerahkan semuanya oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Di samping mereka juga dianjurkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhahu." Yang artinya, janganlah kalian nulis apapun riwayat, dan barang siapa yang menulis riwayat dan buku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Namun, setelah itu Rasulullah mencabut larangannya untuk menuliskan hadis, yaitu setelah beliau mengetahui bahwa proses turunnya ayat-ayat Al-Quran hampir berakhir, dan beliau sendiri sudah mendekati ajalnya berpulang ke rahmatullah. Nabi sudah mulai mengizinkan kepada para sahabatnya yang mau menuliskan hadis, di antaranya yaitu Abu Syah dan Abdullah bin Amr. Tetapi, walaupun Rasulullah telah mencabut larangannya menuliskan hadis, namun keadaan hadis pada masa itu belum ditulis dan dibukukan sebagaimana Al-Quran. Kejadian tersebut terjadi sampai akhir abad 1 Hijriah. Selanjutnya yaitu sebab-sebab Rasulullah melarang menulis hadis. Yang pertama yaitu dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran yang pada waktu itu proses turunnya masih berlangsung. Untuk yang kedua yaitu jumlah pada para sahabat masih sedikit. Yang ketiga, para sahabat dikerahkan untuk menulis Al-Quran. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu para sahabat menerima hadis dengan hafalan. Selanjutnya yaitu adanya sebuah hadis yang menerangkan, janganlah kamu menulis satupun dariku Nabi selain daripada Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya yaitu hadis masih berada dalam proses pertumbuhan. Hakikat hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan, bukan tulisan. Untuk yang selanjutnya yaitu kemauan sahabat untuk menulis terbatas, dan usaha Rasulullah untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Selanjutnya,
Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menulis hadis. Yang pertama, kebolehan itu bersifat khusus berlaku bagi orang yang mahir baca tulis, yang tidak khawatir melakukan kesalahan tulis dan tidak dikhawatirkan melakukan kekeliruan. Yang kedua, kaum muslimin bertambah banyak dan mereka telah mengenal Al-Quran dengan baik serta bisa membedakannya dengan hadis. Yang ketiga, jika lafadz al-hadis ditulis dalam media yang berbeda dengan lafadz Al-Quran, maka penulisan itu tidak apa-apa. Yang keempat, kebolehan penulisan hadis berlaku bagi orang yang tidak bisa diandalkan hafalannya, seperti Abu Syah. Yang kelima, secara harkis, posisi al-hadis adalah sumber yang kedua setelah Al-Quran. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hadis. Yang ketujuh, boleh ketika proses turunnya Al-Quran mulai berakhir. Yang kedelapan, kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Selanjutnya adalah ciri-ciri hadis periode Nabi Muhammad. Di sini tertulis di PPT ada 15. Saya akan membacakan beberapa ciri-cirinya saja. Yang pertama ada hadis pada masa ini masih berada dalam pertumbuhan atau masih baru dan baru datang dari sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Yang kedua, hadis ini tuh masih resmi ditulisnya sebagaimana halnya yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis ini masih berada pada hafalan atau catatan sahabat Nabi secara pribadi, dan hadis ini juga belum bercampur dengan unsur-unsur lain. Penulisan hadis ini berawal dari penulisan larangan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini pula juga belum ada sahabat yang membukukan hadis ini. Mungkin itu saja. Mungkin masih ada beberapa ciri-ciri hadis pada periode Nabi Muhammad, tapi kita bisa langsung lanjutkan ke materi yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada saat Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah, beliau meninggalkan dua pegangan, yaitu pedoman hidup Al-Quran dan hadis, yang dipegang seluruh aspek untuk pedoman hidup. Dalam periode kedua, ialah masa Khulafaul Rasyidin yang terdiri dari para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam ajaran kehidupan dan ketentuan wajib sekali untuk disebarkan dan disampaikan kepada umat berupa hadis dan Al-Quran yang harus disampaikan dan disebarkan luas. Seperti dalam Rasulullah bersabda, yaitu balikul anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah olehmu dariku, yaitu hadis walaupun satu ayat, yang artinya yaitu dalam ajaran Islam terhadap ketentuan dan kewajiban bahwa segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis harus disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Next, sebab-sebab Umar bin Khattab membatasi penyebar luasan hadis. Yang pertama, agar tidak banyak dari sahabat yang mempermudah penggunaan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai urusan, meskipun jujur dan dalam permasalahan yang umum. Yang kedua, beliau sangat selektif terhadap periwayatan hadis. Yang ketiga, segala periwayatan yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dengan mendatangkan saksi. Yang keempat, Umar bin Khattab tidak senang dengan orang yang memperbanyak periwayatan hadis dengan terlalu mudah dan sembrono. Yang kelima, agar kemurnian hadis Nabi dapat terpelihara. Yang keenam,
Umar mengutus para ulama mengajarkan Islam dan sunnah Nabi pada penduduk negeri tersebut. Yang ketujuh, melambangkan Al-Quran dalam masyarakat. Yang ke-8, untuk menjaga keaslian hadis. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri hadis periode sahabat Nabi atau Khulafaur Ar-Rasyidin. Yang nomor 1, dengan menggunakan lafal hadis asli, yaitu menurut lafal yang diterima Rasulullah. Kedua adalah para sahabat hanya meriwayatkan hadis jika ada permasalahan hukum yang mendesak. Yang ketiga, banyak dari sahabat dengan sengaja menyebarkan hadis. Yang keempat, kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. 5. Masih ada upaya memasyarakatkan Al-Quran. 6. Memperhatikan para sahabat yang terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Yang ketujuh, para sahabat memiliki komitmen yang kuat terhadap kitab Allah. Yang ke-8, adanya hukuman terhadap dua pihak, yaitu orang yang tidak mau menyampaikan dan orang yang menyampaikan tanpa adanya saksi. Dan yang terakhir adalah salah satu pesan Rasulullah, yaitu menyampaikan walau hanya satu ayat atau satu hadis. Oke, next yaitu perkembangan pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, yaitu selain para sahabat yang sudah banyak mengoreksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat, juga banyak mengoreksi hadis-hadis Nabi. Hanya saja pada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in itu, dan beban sahabat tentu lebih berat daripada beban tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khalifah Ar-Rasyidin, terkhusus juga pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sebab-sebab hadis periode tabi'in berkembang pesat. 1. Para sahabat terus mendampingi Nabi dan kuat hafalan seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah. Yang kedua, menerima riwayat dari sahabat selain mendengar dari Nabi seperti Anas bin Malik. Yang tiga, lama bersama Nabi sehingga mengetahui keadaannya. Yang keempat adalah para penghafal hadis rata-rata berumur panjang dan berilmu. Yang kelima adalah berusaha mencatat hadis seperti Abdullah bin Amr bin As. Yang keenam, pengiriman dai ke seluruh wilayah. Yang tujuh, waktu yang terbatas untuk menghindari hadis palsu. Ciri hadis periode tabi'in. 1. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini ada dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan, dan ada pula yang harus dihafal. 2. Dalam bentuk-bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan ikuti. Yang ketiga, tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Yang keempat, terjadi pada masa pasca sahabat. Yang kelima, muncul kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah. Yang keenam, wilayah Islam yang meluas. Yang ketujuh, berlangsung kurang lebih 17 tahun. Yang ke-8, pada masa ini Ali bin Abi Thalib merevisi undang-undang. Yang ke-9, banyak penghafal hadis. Yang ke-10, munculnya hadis-hadis palsu. Yang ke-11, sahabat dan tabi'in saling bertukar hadis. Yang terakhir, penghafal hadis dikirim untuk berdakwah di wilayah-wilayahnya.